Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Baik, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu Live Worksheet. Sebelum itu, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum itu, kita mengisi nama dan nomor urut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikator 3.1.1 mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Indikatornya 4.1.1 melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Perkembangbiakan generatif atau disebut juga reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu bagian benang sari sebagai sel kelamin jantan dan butik sebagai sel kelamin betina. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala butik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Penyerbukan itu dibagi menjadi 4 macam. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala butik dalam satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Latihan pertama, soal 1 dan 2, pilihlah jawaban yang tepat dan benar antara pilihan A, B, C, dan D. Soal 3 dan 4, tulislah jawaban atas pertanyaan yang tersedia dengan jawaban yang menurutmu benar dan tepat. Soal pertama, alat kelamin jantan pada bunga disebut C. Benang sari. Yang kedua, penyerbukan yang terjadi di satu bunga yang sama disebut penyerbukan sendiri. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi
secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berikan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Ada padi, jagung, mangga, dan sebagainya. Soal yang kedua, amati gambar bunga sepatu di bawah ini, kemudian pindahkan kotak berisi nama bagian bunga sesuai bagian-bagian bunga yang ada pada gambar. Bagian yang pertama disebut dengan mahkota. Kita tarik, lalu kita tempatkan. Yang kedua, ini adalah bagian benang sari. Kita tarik lagi. Kemudian ini adalah kepala sari. Ini tangkai sari. Kemudian ini adalah kepala putik. Selanjutnya yaitu tangkai putik. Yang di tengah-tengah ini adalah bakal biji. Ini adalah kelopak bunga. Dan ini dasar bunga. Dan yang terakhir yaitu tangkai bunga. Soal selanjutnya adalah menjodohkan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Hubungkan gambar dengan nama penyerbukan yang sesuai. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, gambar pertama yaitu penyerbukan tetangga, kita tarik. Yang kedua, penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan sendiri. Tarik. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Sudah selesai, kita klik finish. Kemudian akan muncul nilai. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.